segera adakan rapat setelah nanti rembuk nasional, setelah adakan rapat internal APKS provinsi untuk menyiapkan langkah-langkah taktis dan strategis terkait gerak langkah APKS. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah itu dilakukan rapat internal, kemudian adakan komunikasi dengan mitra-mitra strategis. Mitra strategis yang pertama adalah Dinas Pendidikan, kemudian bisa dengan beberapa perusahaan yang berkompeten sehingga kita bisa memperoleh suntikan dana dan kerjasama dengan mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kabar gembira buat kita semua. Di tahun 2021 kemarin kami PBPGRI sudah menandatangani MOU dengan Kemenko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan di situ nanti kita akan melaksanakan kegiatan yang swakelola, tetapi materinya adalah pengembangan karakter. Nanti itu akan diselenggarakan di seluruh Indonesia. Itu hikmahnya kita tidak dapat KOP, kita mendapatkan kegiatan untuk bagaimana mensosialisasikan revolusi mental, karakter, dan nilai-nilai Pancasila nanti akan kita kembangkan. Dan saya pun nanti akan minta bantuan dari teman-teman untuk APKS provinsi untuk berbagi bagaimana berpikir untuk menyiapkan grand design terkait dengan pengembangan karakter. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Nah, di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, ketika belum terbentuk, sama langkahnya yang harus dilaksanakan adalah bagaimana Bapak Ibu yang ikut hari ini koordinasikan dengan teman-teman di kabupaten kota, hadir ke pengurus PGRI kabupaten untuk sama-sama segera membentuk APKS tingkat kabupaten kota. Setelah terbentuk, rapatkan barisan, kemudian pertemuan berikutnya adalah membuat langkah-langkah taktis dan strategis, dan yang berikutnya adalah berkoordinasi dengan mitra-mitra strategis. Nah, yang ingin saya bahas hari ini adalah mana program kerja. Nah, ini hanya sekilas, ini harusnya 2021, salah. Bapak Ibu sekalian, ini program yang kita akan susun dan kembangkan secara nasional atau yang sudah diperbaiki. Saya kembali stop, ini sampel saja. Yang sudah diperbaiki yang ini, program APKS guru kelas. Nanti ini akan didiskusikan di tiap-tiap di tiap-tiap kelompok, ada 6 kelompok nanti dibagi. Nanti akan membuat seperti ini, tetapi akan harus lebih detail. Contoh, ini program perangkat kelengkapanisasi Asosiasi Profesi Keahlian Jenis APKS guru kelas, karena saya kebetulan guru kelas. Yang pertama penyusunan program kerja APKS guru kelas, menjabarkan 5 tahunan menjadi program tahun 2021. Program APKS PBPGRI yang nanti boleh diadopsi menjadi program APKS provinsi, APKS kabupaten kota. Kemudian hasil yang diharapkan tersusunnya program kerja APKS PGRI berdasarkan skala prioritas. Ini harus selesai tahun Januari 2021. Jadi kerja keras kita setelah rembuk nasional ini, kita segera menyusun program kerja APKS PB, APKS provinsi, APKS kabupaten kota. Sehingga nanti di room itu akan disampaikan oleh teman-teman satuan APKS terkait program kerja. Yang draftnya samakan seperti ini, supaya gampang nanti kita melihatnya. Kalaupun mau berbeda, mangga silahkan. Yang kedua, pembentukan penggabungan satuan APKS guru kelas atau satuan APKS yang lainnya. Jadi kalau ada di kabupaten kota KKG, kita ajak gabung aja menjadi Asosiasi APKS Guru Kelas PGRI. Kalau nggak mau, mangga jalan bareng-bareng, tapi tidak perlu bermusuhan. Kita ajak kerjasama. Lebih baik kalau bisa petinggi dari APKS Guru Kelas atau KKG SD ditarik, MGMP ditarik, kemudian MKKS ditarik menjadi MKKS PGRI, MKKS Asosiasi Guru
penulis, guru matematika, guru IPS, guru bahasa Indonesia, guru agama, PGRI, kemudian semuanya PGRI. Siapa mudah-mudahan di kabupaten kota bisa menarik itu. Tujuannya apa? Meningkatkan peran PGRI sebagai organisasi profesi, asosiasi profesi dan anggota, terbentuknya dan bergabungnya satuan APKS. Jadi kalau belum terbentuk berarti terbentuk, kalau sudah terbentuk, kalau ada yang mau gabung, bergabung. Karena ada dua pilihan, boleh membentuk, boleh menerima gabungan atau penyatuan dari asosiasi profesi yang sudah ada. Oke, yang ketiga, adalah peningkatan peran dan pemberdayaan APKS PGRI Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia dalam mewujudkan guru profesional. Meningkatkan peran APKS tingkat provinsi dan kabupaten kota, terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi Maret 2021. Kemudian keempat, koordinasi APKS tingkat nasional menyamakan. Nah, inilah yang sudah kita laksanakan. Tapi di tahun 2001 lagi kita akan mengadakan pola seperti ini. Bahkan nanti hasil dari ini ada pembinaan, kita akan ada Jambore APKS. Mudah-mudahan bisa tatap muka. Di situ kita bicara simposium, kita bicara kemudian masalah-masalah yang dihadapi dalam peningkatan mutu, kemudian kita akan membuat sebuah lomba yang hebat dan dasar untuk guru-guru Indonesia. Berikut, yang kelima, peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam peningkatan kompetensi guru. Kepribadian dan sosial, nah salah satu diantaranya itu tadi, kita akan bekerja sama secara intensif. Kita sudah menandatangani MOU 3 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tahun 2021, 22, 23. Dan itu kita akan diberikan anggaran dana swakelola, diserahkan kepada PGRI, nanti PGRI kita sama dengan SKCC juga, dengan APKS juga, APKS Provinsi, APKS Kabupaten Kota. Insya Allah, mohon doa. Dan hari ini saya sedang merancang juga kegiatan awal terkait dengan pengembangan karakter dan belajar di rumah. Nanti pasti pesertanya itu adalah Bapak Ibu sekalian. Kita akan undang kembali. Bekerja sama dengan Menko PMK yang dipimpin oleh Prof. Muhajir. Berikut yang keenam, sebentar. Yang keenam adalah peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Tujuannya meningkatnya kompetensi pedagogik dan profesional guru seluruh guru di kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, inilah yang nanti kami PKS PPPGRI minta bantuan pada teman-teman nanti untuk berpikir 30 menit atau 1 jam di dalam room untuk workshop level 1 atau level dasar, calon pelatih tingkat kecamatan kira-kira ngebahas apa di level ini. Kemudian mereka ikut level 2. Level 2 itu tingkat menengah, calon pelatih tingkat kabupaten. Kelompok C, workshop level 3, tingkat tinggi, calon pelatih tingkat provinsi. Dan kelompok D nanti materinya apa saja, tolong dipetakan, disesuai dengan satuan APKS-nya masing-masing, sehingga kita punya pola pengembangan peningkatan kompetensi guru yang berjenjang. Tidak ini, itu, ini, akhirnya campur aduk. Nah, kita ingin menertibkan pola pembinaan APKS. Nanti ada hubungannya dengan di surat pernyataan. Kemudian, kelompok D adalah workshop level 4 atau advance. Calon pelatih tingkat nasional. Jadi berjenjang. Terus ada yang lulus, ada yang enggak. Nanti kalau dia tidak lulus tingkat nasional, dia hanya di tingkat levelnya adalah tingkat tingkat kabupaten, tingkat kota. Sehingga kalau ini digerakkan, saya yakin akan melahirkan guru-guru hebat, guru-guru inspiratif, guru-guru yang luar biasa di seluruh tanah air. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini nomor 7, laksana pelatihan lokal karya BIMTEK dan seminar untuk peningkatan profesionalisme mengenal konsep khusus
untuk bagaimana melatih menulis. Ini bisa digandeng dengan kita kerjasama dengan Asosiasi Guru Menulis, Pak Catur dan kawan-kawan, Bu Siska, kemudian Kang Jejen. Ini teman-teman di sana nanti kita akan komunikasikan. Yang ke-8, evaluasi dan pelaporan. Jadi setelah selesai kegiatan semuanya harus ada evaluasi dan pelaporan. Bapak Ibu sekalian, itu sekilas yang ingin kita tawarkan di Rembuk Nasional ini. Nah, nanti diskusi silakan di masing-masing roomnya. Namun saya akan menyampaikan lagi yang ini Pak, Bapak Ibu sekalian, penting dan bahan diskusi nanti. Izin share lagi. Nah, saya tadi sebelum masuk membuat rancangan pernyataan Rembuk Nasional Virtual APKS PGRI tahun 2020. Dan mohon nanti dibaca secara seksama oleh teman-teman di grupnya, di kelompoknya masing-masing, dan nanti kita diskusikan di akhir pelaporan pleno, kita akan sepakati, inilah hasil dari Rembuk Nasional. Jadi kita tidak main-main, kita tidak bercanda, kita serius, ini Rembuk Nasional APKS. Ininya nggak perlu saya bacakan nanti di ruangan masing-masing. Cuma saya ingin poin ininya akan saya sampaikan. Ini mengambil dari hasil terilhami dari hasil pernyataan sikap Kongkernas. Yang pertama, APKS PGRI menyerukan pada pemerintah membuat grand design kebijakan pendidikan dengan memperhatikan masukan-masukan dari guru-guru di lapangan melalui PGRI sebagai asosiasi profesi yang jaringannya luas di seluruh Indonesia. Yang kedua, APKS PGRI mendukung program dan kebijakan program kebijakan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama Merdeka Belajar, bahwa penilaian hasil belajar dilakukan oleh guru melalui beragam ujian dan penugasan. Yang kedua, perumusan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dilakukan secara matang. Tetapi akan kita kaji, walaupun kita mendukung. Yang ketiga, memohon pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, melibatkan APKS PGRI dalam program pengembangan kompetensi guru. Dan yang keempat, mengusulkan pada pemerintah agar pelaksanaan tata kelola guru menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini kalau disetujui silahkan. Hasil dari Rakornas ini. Kemudian Konkernas, maaf. Kelima, APKS PGRI akan bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Yang keenam, APKS PGRI berkomitmen untuk mewujudkan guru abad 21 yang dedikatif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Berikut, yang ketujuh, APKS PGRI memohon kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat rapor peningkatan kompetensi guru secara online yang terkoneksi dengan Dapudik untuk peningkatan mutu dan pengembangan profesional berkelanjutan. Ini belum lengkap, nanti dilengkapi. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah produk, sebagai sebuah hasil dari Rembuk Nasional APKS. Nah, sebelum itu saya mau minta pandangan, apakah di sini masih ada Pak Saiful Rahman Jember? Halo, Pak Saiful? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Apakah ada di sini Pak Ibu? Mas Saiful masih ada, Pak Saiful, maaf. Coba Mas Saiful, silakan. Saya mohon sebelum kepada yang lain. Mas Masri, tolong dibantu Pak Saiful. Udah. Silakan Mas Saiful. Pak Dudung. Ya, silakan. Halo, Mas Saiful. Jaringan ya.
Atau sambil menunggu Mas Saiful mencari jaringan yang bagus, saya ingin minta masukan dari Kalimantan, Mas Edi Kisworo. Coba, Mas Edi Kisworo. Halo Mas Edi. Mas Masri, tolong dibuka Mas Edi. Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Silakan Mas. Silakan Mas, di-unmute dulu Mas, mic-nya. Oke, terima kasih Pak Dudung. Ya. Sangat menarik, terus terang paparan dari para narasumber dari hari pertama sampai hari kedua ini. Dan fokusnya atau intinya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Dudung. Erat kaitannya dengan program APKS baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota, memang semestinya sudah harus terstruktur dan berjenjang. Kalau tadi saya melihat dan memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dudung itu berkaitan dengan masalah materi atau konten yang akan dilakukan oleh para pengurus dan anggota PKS, saya lebih cenderung untuk memberikan saran karena soal materi dan konten saya intinya sepakat dan setuju apa yang telah dipaparkan oleh Pak Dudung. Oke. Tetapi saya ingin agar APKS sebagai organisasi profesi juga Mas Wijaya dicatat ya, Mas Wijaya dicatat dibantu. Ya, memiliki apa yang disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Sebab bagaimanapun juga ini penting karena tadi dalam paparan Pak Dudung saya tidak melihat secara struktur organisasinya supaya pada saat kita ketemu dengan anggota baik di kabupaten kota maupun di tingkat cabang kita memiliki satu struktur yang sama. Saya belum tahu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS, karenanya saya lebih cenderung memberikan usul dari sisi secara strukturalnya dulu. Karena secara konten, saya sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh Pak Dudung, bahwa apa yang Bapak sampaikan merupakan bagian dari hasil rembuk nasional APKS PGRI. Saya kira ini Pak Dudung, terima kasih. Terima kasih. Nanti habis ini siap-siap Mas Saiful Rahman dari Jember ya. Begini Mas, kemarin terkait struktur dan anggaran dasar sudah saya sampaikan di hari pertama, hari Kamis ya kemarin. Nah, tinggal penyempurnaan, saya kemarin sudah mengajak, pertama penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang kedua adalah pedoman organisasi, kemarin sudah kita sepakat. Nah, hari ini kita akan fokus bagaimana kita menyiapkan agenda program kegiatan APKS ke depan. Itu Mas, makasih ya. Terima kasih masukannya. Saya ingin nanti diskusi terkait penyempurnaan ADART, dan satu lagi PO, pedoman organisasi, itu penting Mas. Oke. Mohon izin Pak Dudung. Boleh? Mohon izin karena di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin ini sudah mendekati waktu sholat Jumat. Ya, jadi, silakan. Mohon izin. Terima kasih, saya ingatkan di bagian barat saja. Terima kasih. Teman-teman yang ada di wilayah timur, wilayah tengah, silakan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat bagi yang melaksanakan. Kita yang di wilayah barat masih ada kesempatan kurang lebih 11 menit lagi. Kita jam 11 kita istirahat sholat Jumat dan makan di rumah masing-masing. Makasih Pak Edi Kisworo, luar biasa. Nanti kita akan diskusi terkait dengan kerjasama dengan pusat kurikulum. Saya juga ingin nanti tindak lanjuti tantangan dari Kang Maman. Kemudian kerjasama dengan PMK sudah ditandatangani 2021 sampai 2023 kita punya amanah besar membantu PMK. Terima kasih Mas. Silakan Mas Saiful Rahman. Halo Mas Saiful Rahman. Kalau belum juga, halo Mas Saiful Rahman. Oke, nah. Di-unmute dulu Mas. Yes, ampun. Siap. Ya, makasih Mas. Yes, siap Pak Dudung. Siap, silakan. Terima kasih Pak Dudung. Ini mungkin
kami dari APKS daerah di Kabupaten Jember menyampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PGRI yang telah memfasilitasi melalui APKS untuk pengembangan diri dan profesionalisme guru. Secara khusus kami di Kabupaten Jember ini alhamdulillah mulai 2016 kita sudah melaksanakan program kerja yang itu kita susun program kerja tahunan, kemudian program kerja yang itu sifatnya insidental sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan atau apa yang dapat kita serap di lapangan seperti itu. Misalkan tenaga pendidik dan kependidikan sekarang membutuhkan pengembangan diri di media pembelajaran. Nah, itu sifatnya insidental. Tapi ada yang memang program kerja yang memang sudah kita buat dalam 1 tahun seperti itu. Ada beberapa kendala yang yang kami temukan di daerah. Yang pertama, komunikasi kita khususnya PGRI dengan dinas pendidikan yang ada di daerah. Nah, jadi masih belum terjalin secara baik. Mungkin apakah itu di daerah kami, tapi ini harapannya ke depan mulai mungkin dari APKS PB itu sudah ada MOU seperti itu sifatnya alhamdulillah, dan sekarang sudah di APKS pusat sudah ada MOU baik dengan kementerian-kementerian yang terkait. Terus kemudian yang kedua, selama ini kami masih berjalan, khususnya yang berhubungan dengan pendanaan dalam kegiatan, kami masih secara mandiri. Itu dari peserta gitu. Jika itu ada organisasi yang bisa menjadi dana pendamping dalam pelaksanaan pengembangan diri oleh APKS, itu nantinya juga akan lebih baik. Tentunya hal ini perlu juga nanti kontrol dari PGRI ataupun dari pemerintah yang terkait. Terus yang ketiga, Pak Dudung, mohon izin, kami yang ada di daerah selama ini masih belum dalam kepengurusan masih belum melengkapi secara terstruktur apa yang sesuai dengan ADARP. Intinya adalah selama ini program kerja kita masih yang penting berjalan. Seperti itu Pak Dudung. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudung. Terima kasih luar biasa dari Jember, Mas Saiful Rahman, ini bisa berbagi. Saya ingin ada dari perwakilan Kalimantan Sulawesi. Coba mohon teman-teman APKS dari Sulawesi, ada yang ini Siti Aminah ada, Siti Aminah Kalimantan ya, ada. Sulawesi, silakan Mas, dicari Sulawesi. Dari Mas Kalsel dulu, Kalsel. Kalsel siapa? Ada yang mewakili Kalsel? Ya, silakan di unmute. Yang mau menyampaikan boleh angkat tangan. Pak Edi silakan dari Sragen. Pak Edi dari Sragen, silakan. Oke, kalau tidak ada sambil menunggu yang lain silakan. Sragen Pak, Sragen, dari Sragen. Sragen, silakan Mas Edi. Iya, alhamdulillah Pak Dudung, salam jumpa di virtual, salam kenal. Oke. Saya sekretaris APKS PGRI Sragen. Izin supaya maskernya dibuka dulu biar kelihatan gantengnya. Nah, ya, Pak. Nah kan kelihatan gantengnya tuh, kayak Tommy J bisa. Masih di kantor. Siap. Silakan Mas. Ya. Saya mau berbagi. Ya. Di Sragen alhamdulillah APKS sudah solid, Bapak. Alhamdulillah. Karena Ketua PGRI Bapak Dr. Andoswardi MM waktu itu tahun 2017 itu sudah mengadakan pembentukan APKS yang terbentuk. Alhamdulillah saya sebagai sekretarisnya, Bapak. Ya, siap. Kebetulan saya sebagai sekretaris dan saya sudah berusaha ingin menyampaikan usulan ke atasan supaya kami itu dalam melangkah di daerah itu punya payung hukum, punya standar minimal untuk melayani teman-teman dan lain sebagainya, sehingga kami tidak terkendali oleh hal-hal yang mungkin di bawah kita itu sudah banyak organisasi yang lain, tetapi APKS itu muncul baru. Siap. Maka di forum seperti ini sangat bersyukur, Pak. APKS ternyata sekarang punya power sekarang, apalagi setelah ada rembuk ini. Saya senang.
2017 sampai 2020 kami sudah mengadakan kegiatan Pak untuk keprofesian kami di Kabupaten Sragen, betul. Sudah solid, mungkin di Jawa Tengah yang paling solid baru kami Sragen, karena kami setiap tahun itu. Maka saya menyampaikan ucapan terima kasih Bapak. Mudah-mudahan APKS ini punya payung hukum dan legalitas yang semakin hari semakin kokoh dan kuat. Terima kasih. Salam APKS. Selamat siang. Salam, semangat, sehat, jaga protokol kesehatan. Berikutnya saya lihat yang resen itu Pak Dr. Takdirmin. Ya, silakan Pak Dokter di unmute. Mas Masri, tolong Pak Dokter di unmute. Di mute. Ya. Unmute-nya dibuka. Unmute-nya dibuka. Ya. Pak Masri. Oke. Ya. Silakan Pak Dokter. Halo, saya dari Sulawesi Selatan, Bantaeng, Pak Dudung. Apa Kareba? Ya, Kareba Mabaji. Oh, iya. Silakan. Saya senang sekali ini bisa bergabung dengan Pak Dudung sejak kemarin. Cuma kemarin terputus Pak, karena kebetulan ada apa namanya audiens ke Pak Bupati terkait dengan untuk persiapan upacara Hari Guru. Ya. Jadi kita minta arahnya beliau karena dengan pandemi ini sedapat mungkin katanya kita tidak terlalu banyak melibatkan orang, tapi tetap bisa dilaksanakan, tetap diatur protokol kesehatan gitu. Tapi Pak Dudung, kebetulan saya adalah Ketua APKS Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ya. Dan kami di Bantaeng itu dalam beberapa bulan terakhir ini dengan adanya pandemi COVID-19, kami di APKS ini sebagai anak lembaga dari PGRI Kabupaten Bantaeng itu membuat atau kita merancang dan melatih teman-teman guru per sekolah, per cabang setiap PGRI cabang-cabangnya itu kemudian kita latih, kemudian kita lombakan dan itu ada di YouTube PGRI Kabupaten Bantaeng itu sudah banyak dan kita lombakan Pak Dudung itu video-video pembelajaran dengan COVID ini supaya teman-teman juga tetap terlibat dalam kegiatan ini dan sangat antusias teman-teman Pak Dudung. Siap. Itu nanti kalau misalnya bisa dicek di YouTube PGRI Kabupaten Bantaeng itu kita lombakan. Bahkan ini anak-anak juga kita coba berikan semacam tema bagaimana anak-anak itu merasakan curhatannya keduanya terhadap guru-gurunya, terhadap sekolahnya, dan itu kita coba akan kolaborasi dengan dinas pariwisata di daerah untuk mempromosikan daripada destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bantaeng itu Pak Dudung. Dan saya tadi di pagi hari itu semuanya sempat saya ingin bertanya Prof. Eko tadi dengan pendidikan, karena terus terang pendidikan saya kebetulan backgroundnya di pendidikan. Kemarin disertasi itu saya angkat masalah pendidikan khususnya di matematika Pak Dudung. Kebetulan saya backgroundnya matematik dan di pendidikan, makanya saya senang sekali tadi waktu Pak Prof. Eko itu menjelaskan mulai daripada pendidikan, pembelajaran, pelajaran sebagainya. Cuma tidak dapat kesempatan tadi, Pak Dudung. Siap. Nanti kita buat forum khusus, Mas, Bang. Iya, terima kasih banyak. Kami sudah bergabung dan misalnya kami dari Bantaeng mensupport apa udah masuk semua kan? Tadi sudah disampaikan ada 7 poin. Dan mudah-mudahan kami bisa diundang nanti Pak Dudung. Bisa dijadiin itu ketambah. Nanti di grup ya, di grup masing-masing. Sehat Pak Takdirmin, mudah-mudahan bisa terus berkontribusi dan memberikan yang terbaik buat para guru dan pejuang di Bantaeng. Saya tahu Bantaeng itu luar biasa, tahu dari dunia maya. Awal dari bupatinya yang hebat, sekarang jadi gubernur. Mudah-mudahan nanti Bantaeng bisa ikut diundang nanti pada saat ada 7 program tadi yang saya sempat screenshot itu. Saya akan coba share kepada teman-teman di APKS itu sehingga kita bisa lebih untuk tahun-tahun mendatang, insya Allah, amin. Oke, terima kasih. Ini ada sahabat saya, Pak Yahya, APKS dari Kalimantan yang berjibaku luar biasa saat pandemi. Ini saya banyak berguru dengan Pak Yahya. Ini Pak Yahya APKS. Mohon dibuka Mas Masri. Mas Masri.
Halo, Mas, bantu di unmute. Yahya APKS, oke. Pak Yahya dibuka videonya. Ya, assalamualaikum Pak Dudung. Mana ini orangnya, saya udah kangen lihat Pak Yahya. Di sini sudah mau Jumatan Pak di sini. Oh iya. Makanya saya ke Pak Yahya dulu sebelum ke Ibu. Ya karena ngejar waktu Jumatan Pak Dudung ya. Baik, Kemarin Pak. ditunggu-tunggu sebetulnya. Mana Pak Yahya? Silakan Mas. Saya mantau dari awal tadi Pak, nggak apa-apa. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung dan teman-teman yang berbahagia, untuk APKS PGRI Kaltim sendiri ini sudah jalan ya sejak awal Juni hingga Juli kemarin. Kita sudah menggelar pelatihan pembelajaran berbasis TIK yang pendaftarnya 2.000 lebih dan sudah menelurkan beberapa teman guru sehingga mereka pada saat tahun ajaran baru kemarin sudah banyak yang mandiri. Nah, satu hal yang masih menjadi ganjalan saya terkait dengan penataan organisasi Pak. Mungkin saya hanya ditunjuk secara lisan saja gitu, tetapi secara legal formalnya belum ada SK. Nanti habis ini kita tertibkan, Mas. Itu kami perlu legal formalnya, itu aja Pak yang kami butuhkan untuk lebih melangkah lebih pasti. Ya, itu aja Pak. Pak Yahya, ya. Kedepannya setelah ini kita langsung bergerak cepat. Siap, alhamdulillah ya. Siap. Itu saja Pak. Kita tunggu. Ya. Makasih. Oke, assalamualaikum. Kayaknya terus bentar Pak Jaya. Ya. Ini dari Jawa Barat sudah ingin bicara sebentar. Pak Agus Muharam, coba lihat cari Pak Agus Muharam. Kang Agus Muharam, ini guru saya nih. Mana? Mas Masri, Kang Agus Muharam, coba dibuka. Udah, silakan Kang Agus, mangga. Mangga Kang Agus di Ketua PKS Jawa Barat. Pak Dokter, mangga. Kemarin dicari Kang Wabdi Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Singalari Jawa Barat. Maka Kang Agus. Iya. Halo Kang Agus. Ada? Halo, Pak Jaya, biasa. Kang Agus. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di dunia maya ini. Dan kami laporkan dan juga beberapa saran. Alhamdulillah APKS di Jawa Barat sudah berjalan dengan lancar, mulai dari guru TK sampai dengan perguruan tinggi. Selanjutnya hampir setiap bulan 3 kali itu mengadakan Zoom meeting. Termasuk hari ini jam 1 ada peringatan hari jadi guru yang diolah atau dinilai oleh APKS dosen pendidikan dasar dan PGRI. Selanjutnya mudah-mudahan kita lebih bagus lagi dan ada beberapa saran. Baik. Yang pertama, konsolidasi organisasi agar dari laporan-laporan tadi bisa kita bisa lebih bagus lagi. Termasuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kita baru memiliki PO gitu yang siap. Terus lagi Pak Dudung, dijawab betul kata rekan-rekan yang lain bahwa organisasi profesi itu diperlukan dan kita juga banyak organisasi profesi, termasuk di perguruan tinggi. Nah untuk itu saya sarankan segera berbenah diri supaya APKS ini betul-betul dirasakan oleh guru TK sampai dengan dosen perguruan tinggi. Insya Allah kami dari Jawa Barat akan mendukung dan terus berserta untuk membenahi APKS. Sebab APKS merupakan tumpuan harapan di masyarakat Jawa Barat untuk meningkatkan mutu atau profesi guru yang sebenarnya. Saya kira itu masukan-masukan, insya Allah kami akan berserta untuk membesarkan APKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Dr. Agus. Sami-sami. Ya. Hatur nuhun Kang. Itu ada Ibu Mercy kayaknya, si Hombing. Kayaknya. Atau udah jam 11? Iya, lanjut sesi nanti aja Kang, udah. Nanti di rumah aja ya. Mercy, Ibu siapa nih
Kamisa, kemudian Ibu Siti Patona dari Ponorogo kalau nggak salah, Jawa Timur. Nanti kita lanjutkan setelah Jumatan. Nanti Jumatan akan dibagi 6 kelompok. Disitulah kita membahas program, membahas tadi 7 pernyataan sikap yang akan disampaikan oleh APKS. Nanti kepada Pak Menteri, kepada Kepala Dinas akan disampaikan hasil rembuk nasional ini. Mudah-mudahan ada hasilnya. Oke, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sekalian yang hebat. Mohon maaf waktunya ini menjelang Jumatan. Dan sekali lagi, guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa, guru-guru mulia itu karena karyanya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak setengah hati memberikan pendidikan pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita sudah membuka dengan sepenuh hati. Terima kasih, salam terus sehat, salam terus kita bisa menjaga perjuangan kita untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pernyataan dan menyampaikan pendapatnya, nanti di roomnya masing-masing akan lebih panjang lebar. Terima kasih Pak Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.